Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hamba Allah mau tanya. Saya pernah mengatakan gini kepada teman saya, "Bro, mau gak khamar halal loh?" Maksud dan tujuan saya mengatakan seperti itu hanya bercanda saja, dan tidak ada maksud merendahkan agama Allah. Dan sebelumnya saya juga tidak tahu kalau mengatakan halal atau sebaliknya hukumnya haram. Saya juga pernah mengenal Yesus. Pas saya mengenal Yesus, saya tidak tahu kalau Yesus itu Nabi Isa alaihissalam, dan juga belum tahu kalau punya agama lain hukumnya haram. Pertanyaan saya adalah, apakah saya murtad ya? Karena saya sudah mengenal Yesus, tapi waktu itu saya tidak ada yang mengenal Nabi Isa. Urusan agama jangan main-main. Jadi ada yang namanya riddah, murtad, keluar dari Islam, itu ada yang sifatnya zahir, diucapkan oleh lisan. Maka secara zahir dihukumi dia adalah murtad secara zahir. Biarpun secara batin bukan urusan kita. Orang secara zahir mengucapkan kalimat murtad, maka secara zahir hukumnya dihukumi murtad. Biarpun katanya guyonan, karena zahir. Misalnya orang mengatakan ada Tuhan selain Allah. Biarpun dia tidak percaya, tapi telah diucapkan, maka murtad dengan lesannya. Maka di dalam mahkamah Islam dia harus dihukum. Lalu dia mengatakan, saya tetap beriman. Ya sudah, tinggal istighfar. Astaghfirullah, jangan diulang lagi. Secara zahir dihukumi semacam itu. Merendahkan agama, mengatakan khamr adalah halal. Itu kalimat yang menjadikan dia murtad. Cuman untuk dihukumi murtad sesungguhnya di hadapan Allah nggak bisa kita. Tapi tetap kita harus waspada. Maka jika seseorang mengucapkan kalimat yang menjadikan dia keluar dari iman dengan keyakinan dalam hatinya, maka jelas dia murtad. Kalau dengan hatinya, kalau dengan lesannya tapi hatinya tetap iman karena dipaksa, dia adalah tetap dalam keadaan iman. Kisahnya Ammar bin Yasir. Qalbuhu mutmainnun bil iman. Ada mau dibunuh lalu dia mengucapkan. Tapi kalau tidak normal, secara zahir dihukumi kafir, murtad. Kalau dia segera tobat, tetap dipenggal lehernya dia. Tapi di sini kan tidak ada hukum penggal dan sebagainya. Akan tapi maka segeralah kembali kepada Allah. Jangan main-main. Selanjutnya apa? Anda harus berhati-hati. Jangan suka guyonan dengan syariat, hati-hati. Jangan suka main-main dengan syariat. Jadi tadi karena di negeri kita bukan negeri seperti itu, bukan negeri yang ditegakkan hukum itu, maka kalau ada orang punya kalimat-kalimat yang membahayakan seperti tadi, mengatakan khamr tidak haram dan sebagainya, maka hendaknya segera bertobat, syahadat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, selesai. Dan jangan diulang lagi. Dan mohon jangan main-main urusan agama. Jangan biasakan agama jadi bahan guyonan. Macam-macam guyonan kadang-kadang. Maksudnya apa? Solat. Solat nomor 2. Apa maksudmu ngomong solat nomor 2? Ya maksudnya di dalam rukun Islam. Nggak usah guyonan begitu. Kenapa ngomong marhaba, ya sebentar lagi saya solat? Kenapa pakai guyonan? Hanya pengen dibikin tertawa oleh temannya. Ada apa-apa masuk neraka sama artis-artis. Artis banyak yang hijrah, tobat masuk surga. Kau sendiri masuk neraka nanti. Mau main-main. Jangan guyonan urusan syariat, jangan main, biasakan kalimat. Kalau guyon, Nabi boleh mengizinkan kita berguyonan, akan tapi dengan cara yang halal, bukan dengan kalimat yang membahayakan. Jangan main mencari guyonan dengan syariat, guyonan dengan hadis Nabi, guyonan dengan Al-Quran. Hati-hati. Apalagi jika dilakukan oleh seorang yang terpandang tokoh dan sebagainya, akan jadi suri toladan yang jelek. Semua harus tahu diri, semuanya harus tahu diri. Kemudian kemudian dia masalah menghina Tuhan, Tuhannya orang lain yang diyakini Tuhan orang lain. Ya nggak boleh. Baik bagi yang mengatakan Yesus. Orang Islam mengatakan Yesus adalah yang dimaksud Nabi Isa, dia manusia. Kalau Anda menghina Nabi Isa, keluar dari iman. Kalau Anda menghina Yesus yang dianggap Tuhan oleh orang Nasrani, Anda dilarang oleh Al-Quran. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencaci Tuhannya orang lain, enggak boleh. Ngomong yang lain aja, enggak usah ngomong begitu. Kita enggak boleh loh ya mencaci Tuhannya orang lain. Biarpun kita tidak meyakini, enggak boleh, enggak diizinkan.
Dalam diskusi, ya bahasanya yang benar adalah hanya Tuhan Allah, yang lain tidak benar. Itu dalam irama diskusi. Tapi kalau dalam irama mencaci nggak boleh. Tuhannya agama ini ada gini-gini nggak boleh. Apa urusan kita? Ya, tapi kalau dalam diskusi menjelaskan yang Tuhan Allah hanya Maha Tunggal, selesai. Selain itu adalah batil. Harus itu keyakinan. Tapi bukan dalam irama mencaci. Tapi kalau mencaci, oh Tuhan begini mengejek, Tuhannya begini-gini, innalillah, nggak boleh. Kenapa? Itu Al-Quran yang melarang. Akibatnya apa? Bisa saja dia membalas mencaci Tuhan Allah nanti pada akhirnya. Seperti itu. Jadi jangan biasakan semacam itu. Subhanallah, Anda istimewa. Dengan yang Anda lakukan pun Anda sadar. Sehingga Anda perlu bertanya, berarti Anda ini orang baik sudah. Jadi kami tidak menjawab untuk Anda sebetulnya, akan tapi kami menjawab untuk orang yang tidak seperti Anda. Biasa guyonan dengan syariat. Baik ini orang awam atau orang ulama dan sebagainya, guyonan dengan syariat. Kepada mereka lah kami sampaikan jawaban ini. Kalau kepada Anda sudah bertanya, Anda nyesal, Anda bingung, berarti iman dalam diri Anda. Kalau Anda cukup kami katakan, jangan diulang, selesai. Tapi mereka yang lain, mungkin masih biasa guyonan, bahan lawak dan sebagainya, na'udzubillah. Semoga Allah menjaga iman kita. Tetap dalam iman-iman yang diridhoi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.